pegang telinga. Ada tadi ya. Oke, sekali lagi. Pegang pipi. Pegang mulut. Pegang hidung. Oke, semuanya konsentrasi. Tepuk tangan untuk kalian. Oke ya. Baiklah, Ibu rasa untuk lebih fokus lagi, mari kita tepuk fokus. Bisa tepuk fokus? Tepuk boleh. Ibu kasih contoh. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Oke, bisa? Oke, 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, bagus. Nah, sekarang Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian nantinya dapat mengidentifikasi pengertian kebutuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian nanti diminta ya supaya dapat mengklarifikasi ya macam-macam jenis kebutuhan berdasarkan intensitasnya, berdasarkan waktunya, berdasarkan subjeknya, dan berdasarkan sifatnya. Oke. Yang ketiga, kalian nanti dapat menunjukkan sikap tanggung jawab. Oke. Kerjasama, kejujuran dalam diskusi kelompok. Oke. Jadi nanti kegiatan pembelajaran kita di sini adalah diskusi kelompok. Nah, oke. Materi kita minggu lalu masih ada yang ingat? Tentang Interaksi antar wilayah. interaksi antar wilayah. Bagaimana itu interaksi antar wilayah? Adanya sumber daya yang berbeda. Nah, antara wilayah A dengan wilayah B. Yang mana mereka saling membutuhkan. Nah, kalaulah minggu lalu kita bicara kebutuhan antar wilayah, dan minggu ini kita mau bicara kebutuhan dalam lingkup yang kecil, yaitu kebutuhan diri kita sendiri dan lingkungan, teman-teman, keluarga yang ada di sekitar Kita. Oke. Nah, kemudian kita sudah mengetahui materi kita minggu lalu. Minggu ini kita juga akan mempelajari tentang kebutuhan. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih. Tadi pagi kalian butuh apa sih? Apa sih yang kalian butuhkan tadi pagi sebelum berangkat sekolah? Boleh gantian. Rehan butuh makan. Sini. Nah, butuh apa tadi pagi nah sebelum berangkat sekolah? Butuh seragam sekolah. Sini. Butuh apa? Bisa? Butuh semangat belajar. Boleh, bagus. Ada lagi? Ki, butuh apa tadi pagi, Ki? Butuh tenaga untuk
jika kebutuhan kalian tidak dapat terpenuhi. Oke? Nah, sekarang kita mau tahu kebutuhan itu sendiri apa? Segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mempertahankan hidup dan mencapai kesejahteraan. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk menciptakan kesejahteraan. Sama nggak sih antara kebutuhan sama keinginan? Tidak. Apa bedanya? Kalau kebutuhan harus dipenuhi. Kalau keinginan, ya, Suatu kehendak dari diri kita sendiri. iya, hanya apa ya? Kita mau aja gitu, tetapi kita tidak butuh. Kalau kebutuhan itu adalah harus dipenuhi, kalau keinginan tidak harus dipenuhi. Oke. Nah, sekarang kita mau menjelaskan atau bahas secara bersama-sama tentang macam-macam kebutuhan. Yang pertama ada berdasarkan tingkat kepentingannya. Oke. Kemudian yang kedua di sini ada berdasarkan waktu penggunaannya. Kemudian berdasarkan sifatnya dan yang terakhir berdasarkan subjeknya. Nah, kebutuhan berdasarkan tingkatannya di situ dibagi menjadi 3. Yang pertama kebutuhan primer. Yang kedua kebutuhan sekunder. Yang ketiga kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan primer ini adalah kebutuhan pokok. Apa saja kebutuhan pokok kita sebagai manusia? Pakaian, makanan, tempat tinggal. Atau lebih dikenal dengan istilah sandang, pangan, dan papan. Itu adalah merupakan kebutuhan pokok. Yang mana kebutuhan pertama yang harus kita penuhi. Bayangkan kalau kalian tidak bisa makan, kalian akan sakit. Kalau sudah sakit biasanya bisa sakaratul maut ya, bisa ya. Oke. Nah, kebutuhan yang kedua ada kebutuhan sekunder. Dikatakan sekunder karena ya apabila kebutuhan yang pertama sudah terpenuhi, makan, minum, pakaian, rumah sudah terpenuhi, maka muncullah kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu apa saja contohnya? Alat komunikasi, kendaraan. Nah, alat komunikasi dan kendaraan. Komunikasi dan kendaraan. Tetapi jangan salah, bisa saja kebutuhan sekunder ini menjadi kebutuhan primer. Bu, kenapa? Sementara dasarnya tadi kebutuhan primer itu ada 3, sandang, pangan, papan. Kenapa Ibu mengatakan bahwa kebutuhan sekunder bisa menjadi kebutuhan primer? Contoh, ayah kalian seorang pekerjaannya adalah ojek. Ya. Membutuhkan apa kalau ojek? Kendaraan. Kalau dia nggak punya kendaraan, maka dia tidak bisa bekerja. Jadi itu adalah menjadi kebutuhan primer bagi seorang profesi yang tukang ojek. Karena dengan seorang ojek, dia dapat menghasilkan penghasilan, dapat memenuhi kebutuhan yang lain. Oke. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini apabila kebutuhan primer sudah terpenuhi, kebutuhan sekunder sudah terpenuhi, maka muncullah kebutuhan yang ketiga, yaitu namanya kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini lebih dikenal istilah dengan kebutuhan mewah. Kenapa mewah? Karena seseorang membutuhkan barang-barang yang mewah. Apa contohnya? Mobil mewah, perhiasan, hiburan ke luar negeri. Nah, ini mereka untuk gengsi-gengsian gitu. Mereka sudah terlalu banyak uang. Jadi mereka memenuhi kebutuhan yang terakhir, yaitu kebutuhan tersier. Oke. Nah, selanjutnya ada 3 lagi jenis kebutuhan yang akan disampaikan oleh setiap kelompok. Nah, jadi
gaya belajar kalian masing-masing. Kalau auditori biasanya lebih suka mendengarkan, maka bisa saja kalian secara bergantian menjelaskan materi yang ada. Oke? Kemudian apa hasil lembar kerjanya nanti? Hasil produknya yaitu bisa saja nanti kalian buat puisi atau buat lagu boleh untuk dipresentasikan ke depan. Nah, setelah presentasi nanti kita buka sesi tanya jawab. Oke? Kelompok yang lain silakan bertanya kepada kelompok yang menyajikan. Begitu juga dengan kelompok visual. Nah, kelompok visual nanti kalian memahami materinya bisa saja melalui tayangan sebuah video. Kalian amati videonya, kalian catat poin pentingnya, kemudian nanti kalian presentasikan di depan. Bisa dalam bentuk poster, gambar, atau dalam bentuk peta konsep. Itu nanti tergantung dengan kesepakatan kelompok. Paham? Oke, setelah presentasi sama dengan halnya yang tadi, nanti ada sesi tanya jawab. Nah, kelompok kinestetik juga demikian. Nanti kalian memahami materinya, ya. Kalau kinestetik ini biasanya dia lebih suka bergerak, lebih suka praktek gitu ya. Nanti Ibu akan menyediakan sebuah gambar. Nanti kalian hubungkan dengan materi yang ada, kemudian kalian gunting, kalian tempel, kemudian nanti di akhir boleh itu yang kalian jadikan sebagai bahan presentasi kalian. Oke, di terakhir nanti juga ada sesi tanya jawab. Oke, sampai di sini paham dulu? Kalau sudah paham, oke, Ibu akan membagi materinya yang mana kelompok auditori, kelompok auditori silakan bahas jenis kebutuhan berdasarkan waktunya. Silakan buka halaman 47. Boleh kalian memahami materinya dengan saling berbagi informasi, saling membacakan, nanti mencatat poin. Boleh ya? Kemudian yang visual itu di halaman 48. Silakan dibuka halaman 48. Jenis kebutuhan berdasarkan sifatnya. Oke, silakan. Nanti dibuka dulu. Nanti Ibu kasih laptop Ibu untuk kalian. Kemudian yang terakhir, kinestetik materinya yaitu tentang jenis kebutuhan berdasarkan subjeknya. Oke. Oke, boleh bekerja kelompok masing-masing. Hai adik-adik, Boleh? Betul ya?
Kalian tuh bisa buat dalam bentuk peta konsep. Peta konsep nanti buat jenis judulnya. Jadi judulnya nanti jenis tumbuhan berdasarkan kita itu besarnya. Nah, tulis judulnya berdasarkan sumbernya, kemudian ini cabang-cabang arti, nanti apa pengertiannya, kalau dia nantinya dalam bentuk ya. Kalau ada yang ragu, ada yang ingin ditanyakan, nanti boleh panggil ibu ya. Boleh bertanya, boleh. Boleh bertanya. Bu, saya ragu ini Bu, gimana Bu? Boleh ya? Ya, jadi ini nanti kan ini nih. Ini kebutuhan berdasarkan nah, subjek. Kalian pahami sudah materinya berdasarkan subjek? Oke, berdasarkan subjek itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama itu, dan yang kedua nah, boleh kalian lihat ini gambarnya. Yang mana di sini individu? Ya. Oke, kamu yang mana? Di sini. Nah, kemudian di awal boleh nih kalian tuliskan judulnya. Kebutuhan berdasarkan subjek. Nah, kemudian kalian cek nah, dari gambar ini mana yang menunjukkan ya kebutuhan kelompok, mana kebutuhan individu. Nah, nanti ditempel satu-satu, oke? Terus nanti boleh langsung. Jadi ketika kalian memperhatikan, boleh kalian dengan pengertiannya dulu. Apa itu pengertian dari individu? Contohnya apa? Ya. Boleh penting kemudian ya tipet boleh. Oh, kalau ke pensil ya? Oh, ada yang punya? Nah, boleh lah. Boleh punya lain. Oke. Sudah ditonton videonya? Kalau mau diulangi boleh pencet aja. Sudah dipahami materinya? Nah, jadi kalian di sini jenis kebutuhan berdasarkan waktunya, ya, berdasarkan waktu. Ada simbolnya? Ada 4. Dengan jarang, panjang waktu. Nah, ada 4 berarti ya. Nah, boleh nanti kalian bacakan. Dengar, lagi, kemudian nanti boleh bentuknya dalam bentuk puisi atau lagu, boleh berkolaborasi secara bersama-sama. Kemudian terakhir jangan lupa pakai kesimpulan, jangan lupa nanti ada kita sesi tanya jawab, ya.
Oh iya, boleh. Boleh, setiap pendapat boleh ya. Nah, teman-temannya. Pakai pensil warna boleh ya? Oh, nanti deh ya. Nah. Tempel aja langsung. Tani kan dia perlu, iya, tani perlu campur. Iya, boleh nanti dibersihkan gitu ya, Nay ya. Nah, kan ini semai. Ini jembatan apa nih? Jembatan apa? Yang ada kayak gitu yang kuning tuh. Oke, sudah ada punya ide? Mau lagu apa mau puisi? Puisi. Jatuh puisi ya. Oke, siapa nanti yang membacain puisinya? Anissa sama? Boleh ibu lihat puisinya yang mana? Ya, coba boleh nggak ibu dengar dulu nih tempatnya sebelum presentasi ke depan. Nah, kalau tabungan pendidikan itu satu bagian itu. Pendidikan. Iya, kan masuk kan? Nah,
Nah, berarti di sini ada 4 ini nih sama perempuan ya. Kayak makan minum di sini kan ada kebutuhan, berarti kebutuhan yang sekarang. Nah, kayak ini kan. Ya, lagi. Nanti yang ini kan sudah nyampaikan di sini. Tentu nanti ada kesimpulan lah gitu ya dari sini. Ini siapa yang nanti kami menyampaikan kesimpulannya? Rizky, Rizky punya kesimpulannya ya. Oke. Moderatornya siapa? Mas Safira, moderator. Oke, nanti semuanya harus terlibat ya, harus kerjasama ya. Oke. Oke. Nanti kalau ini bisa. Dia sedang keren. Berekspresi boleh, silakan. Nah, iya, iya, nggak apa-apa. Kalau gitu, pakai alas dulu. Apa sih dulu? Mau pakai buku, agak besar sih. Mau pakai buku apa enggak? Nah, dari alas sini. Nanti siapa yang akan mempresentasikan?
Sudah semuanya? Sudah. Ini sudah sini? Sudah. Sudah. Oke, ini sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, kita akan mendengarkan presentasi kelompok yang pertama. Yang akan tampil adalah kelompok auditori. Oke, selama kelompok auditori mempresentasikan, Ibu harap kelompok yang lain dapat menyimak. Oke, jika ada tanggapan, pertanyaan dan lain sebagainya, boleh ajukan tangan izin bertanya. Oke, kemudian sampaikan pertanyaannya apa, nanti akan didiskusikan sama kelompok penyaji, kemudian mereka akan menjawab. Bisa kita mulai? Bisa. Ya, biar bisa mulai. Yuk, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, bagus. Silakan kepada Oya. Nanti kalau sudah selesai presentasi, boleh kalian kasih apresiasi sama kawannya. Apa sih yang sering kalian nyanyikan tuh kalau lagi? Iya, itu dia. Boleh. Ih, keren, ih, keren. Nah, kayak gitu tuh. Boleh ya? Boleh. Oke, silakan kepada kelompok auditori. Boleh yang lain tolong disimak ya. Oke, di sini ya. Ya, di sini aja. Boleh menghadap teman-temannya. Ya, Hairul sini, Hairul boleh. Di pas sini boleh. Ya, boleh. Oke, boleh. Sero menghadap sini sedikit. Karena ya, Sero menghadap sini sedikit karena teman-temannya ada di sini kan. Oke, boleh. Ya. Oke. Ya, tadi sudah terfokus kan? Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang telah kami diskusikan bersama. Di sini kami akan mempresentasikan visi yang akan kami sampaikan berjudul kebutuhan waktu yang akan disampaikan oleh perwakilan kelompok kami, yaitu Kak Abel dan Anissa tadi. Selamat menyaksikan. Oke. Silakan Abel dan Anissa. Kebutuhan waktu. Kebutuhan ini kebutuhan nanti seperti air sungai yang terus berjalan. Saat lapar datang menggigit hati, makanan dan minum harus segera dicari. Hari ini tubuh butuh sandang, hangatnya pakaian penutup badan, tempat bernaung kalau hujan datang. Itulah kebutuhan yang harus disandang. Tapi hidup tak hanya tentang hari ini. Ada esok menanti di ujung pagi. Tabungan, pendidikan, cita dan mimpi. Ada bekal kebutuhan masa nanti. Kebutuhan sekarang harus terpenuhi agar badan sehat dan hati berseri. Kebutuhan masa depan tak boleh pergi karena hidup berencana agar
melakukannya lagi. Seperti salah satu contohnya adalah pendidikan. Oke. Selanjutnya, sebelum tidak lengkap pula jika tidak ada sesi tanya jawab. Di sini untuk sesi tanya jawab akan diperwakilkan oleh kelompok kami, yaitu teman kami Hairul Suparman dan juga Asifa. Apakah ada kelompok yang ingin bertanya? Kami persilakan untuk kelompok visual, yaitu Kak Laura Asifa. Oke, Sipa boleh tanya. Menurut kelompok Anda, mengapa seseorang harus bisa membedakan kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan? Bagaimana dampaknya jika tidak bisa membedakan? Oke, boleh didiskusikan dulu. Ya. Boleh? Oke. Oke. Baiklah, ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok visual. Oke, yang sebelah sini boleh perhatiannya kita ke kelompok penyanyi dulu ya. Alasannya agar dapat mengatur pengeluaran dengan bijak, memprioritaskan kebutuhan yang mendesak dan menabung untuk masa depan. Dampaknya adalah jika tidak dibedakan, seorang bisa kehabisan uang untuk kebutuhan mendesak atau tidak memiliki persiapan untuk masa depan, sehingga berisiko mengalami kesulitan di kemudian hari. Bagaimana, Sipa? Sudah dapat menerima nggak jawaban dari kelompok penyanyi? Wow, sudah sangat puas. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, dari Naila. Boleh, Nay. Saya dari kelompok peneliti ingin memberi pertanyaan kepada kelompok aljabar. Menurut kelompok Anda, mengapa kebutuhan sekarang yang harus dipenuhi terdahulu dibanding kebutuhan yang akan datang? Oke, sebentar ya. Bisa ya, kita fokusnya ke tim penyanyi dulu ya. Oke. Dengar sudah pertanyaannya tadi? Sudah. Oke, diskusikan dulu, nanti boleh dijawab pertanyaan. Silakan lebih dekat lagi, ini nggak apa-apa. Lebih maju lagi. Oke, siapa yang menjawab? Oke, Sipa yang mau jawab nih, Nay. Boleh disimak ya. Silakan Sipa. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok peneliti. Jawabannya, kebutuhan sekarang bersifat mendesak dan harus segera dipenuhi agar dapat berjalan dengan normal. Jika diabaikan, dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan, keamanan, dan produktivitas seseorang. Contoh kebutuhan sekarang dan masa depan seperti yang teman saya sudah jelaskan tadi. Oke, berarti kebutuhan yang namanya mendesak itu harus dipenuhi segera. Karena nanti akan berakibat yang fatal ya. Misalkan ada orang yang sakit, kebutuhannya sekarang apa kalau orang yang sedang sakit? Obat. Bagaimana, Nay? Bisa menerima jawaban dari kelompok penyanyi? Bisa. Oke, kita kasih dulu apresiasi. Gimana kesempatannya? Ya? I-G-O-D-J-O-B. Good job asik, good job asik. Oke, semangat. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Jika tidak ada, izin kami akan menutup presentasi dari kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya mari kita dengarkan dari kelompok visual. Ya, silakan kelompok visual mempresentasikan hasil pekerjaannya. Boleh, silakan berdiri. Ya. Biar tidak membelakangi temannya yang sebelah sana, boleh di situ aja duduknya, Pak. Nah, oke. Jadi sini dapat. Maju lagi sedikit. Ya, maju lagi. Sini. Nah, oke. Nah, gitu.
kami dipersilakan. Di sini kami akan menyampaikan kebutuhan berdasarkan sifatnya yang terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani, kebutuhan yang akan memberikan kepuasan kepada badan atau jasmani seseorang. Contohnya, makanan dan obat-obatan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh jasmani seseorang. Kebutuhan rohani, kebutuhan yang memenuhi kebutuhan akan memberikan kepada seseorang rohani atau batin seseorang. Contohnya rekreasi, hiburan, mengaji, dan sholat. Baiklah, supaya lebih jelas lagi, kami akan menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah kebutuhan jasmani berkaitan dengan aspek fisik dan material, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, yang diperlukan untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup fisik. Kebutuhan rohani dan berkaitan dengan aspek psikologis dan spiritual, seperti pendidikan, hiburan, dan ibadah, yang diperlukan untuk kebahagiaan batin dan kesejahteraan mental. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, ada yang mau bertanya? Silakan. Menurut kelompok Anda, mengapa kebutuhan rohani sama pentingnya dengan kebutuhan jasmani dalam kehidupan manusia? Jelaskan penjelasannya. Oke, sudah dapat diterima pertanyaannya? Boleh diskusi dulu, apa jawabannya? Oke, sudah? Oke, siapa yang mau jawab nih? Ya, silakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok auditori. Jawabannya, kebutuhan rohani sama penting karena manusia tidak hanya butuh sehat secara fisik, tetapi juga harus sehat secara mental dan spiritual. Tanpa kebutuhan rohani seperti hiburan, pendidikan, atau ibadah, manusia bisa merasa stres atau kehilangan arah hidup. Kemenuhan kedua membuat manusia hidup seimbang, bahagia, dan berkualitas. Oke, bagaimana kelompok auditori sudah bisa diterima nggak nih? Sudah. Sudah? Oke. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apresiasi dulu, kasih apa? Everybody keren! Wow, keren. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ini. Oke, yang terakhir kita minta kepada kelompok kinestetik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok estetik akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul kebutuhan berdasarkan subjek. Baiklah, bagi yang mempresentasikan dipersilakan. Kebutuhan berdasarkan subjek terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kebutuhan individu. Kebutuhan individu merupakan kebutuhan yang kepuasan dan tujuan. Pemenuhannya dirasakan oleh individu atau seseorang. Jika kebutuhan ini dipenuhi, maka individu tersebut yang merasakan manfaatnya. Kebutuhan setiap individu berbeda-beda. Yang pertama adalah laptop untuk kerja perkantoran, dan ada juga obat untuk yang sakit dan pengendara untuk ojek online. Ada juga cangkul untuk petani untuk bekerja
pertanyaan bagi yang lapar. Selanjutnya ada kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok merupakan kebutuhan yang kepuasan dan tujuan pemenuhannya dirasakan oleh kelompok atau golongan masyarakat tertentu. Karena manfaat kebutuhan ini dirasakan oleh semua kelompok. Biasanya dalam proses pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Contoh, pelabuhan untuk transportasi, jembatan penghubung antar desa, sekolah untuk mendapatkan ilmu, pasar untuk berbelanja, rumah sakit untuk pengobatan bagi yang sakit, dan masjid untuk umat Islam beribadah. Baiklah, supaya lebih jelas lagi, kesimpulan dari kelompok kami akan disampaikan oleh padanya. Baiklah, kesimpulannya adalah kebutuhan berdasarkan subjeknya dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu merupakan kebutuhan yang kepuasan dan tujuan pemenuhannya dirasakan oleh individu. Sedangkan kebutuhan kelompok merupakan kebutuhan yang kepuasan dan tujuan pemenuhannya dirasakan oleh kelompok. Baiklah, segitu dulu presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan, Rehan. Menurut kelompok Anda, bagaimana cara kita menjaga kebutuhan kolektif agar tetap bermanfaat bagi semua orang? Boleh diskusi dulu. Bagaimana Bahan? Bagaimana? Menurut kelompok Anda, bagaimana cara menjaga kebutuhan kolektif agar tetap bermanfaat bagi semua orang? Nah, bagaimana cara menjaga kebutuhan kolektif itu supaya dapat tetap bermanfaat bagi semua orang? Oke. Siapa yang jawab ini, Nay? Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok tua. Jawabannya, dengan cara menggunakan fasilitas umum dengan bijak, tidak merusak, merawat, kebersihan, dan mematuhi aturan berlaku. Nah, jadi caranya itu kita rawat ya, kita jaga secara bersama-sama. Supaya awet itu fasilitas umum kita bisa gunakan. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dan perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Dan terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apresiasi dulu dong. Oke, nah semua kelompok sudah tampil secara bergantian tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang kebutuhan manusia ya. Nah, sekarang kita mau memberikan kesimpulan. Siapa yang dapat memberikan kesimpulan atas apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Siapa? Oke, Siva. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, Bu. Jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Bagus. Ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan? Nah, Bu, Oh, Husna, silakan, Nak. setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, Bu. Nah, kata Husna, jadi kesimpulannya adalah kita setiap manusia ini mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Ada lagi dari kelompok? Oke. Kalau manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya, maka akan mempengaruhi keberlangsungan hidupnya. Jadi kalau manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, maka Akan mempengaruhi keberlangsungan hidupnya. maka akan mempengaruhi keberlangsungan hidupnya. Ya, ada lagi yang memberikan kesimpulan? Tidak? Oke, kalau tidak ada, kita sekarang mau refleksi dulu, ya. Refleksikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke ya. Yang pertama, apa yang sudah kalian pahami setelah pembelajaran hari ini? Oh, Hairu, boleh Hairu? Saya sudah dapat membedakan perbedaan kebutuhan dan keinginan, Bu. Oh, jadi Hairu katanya dia sudah bisa nih membedakan mana yang merupakan kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan. Kalian sudah bisa membedakan itu juga? Oke. Kemudian ada lagi? Oh iya, Bu. Aulia.
Jadi Anissa masih bingung. Kenapa kebutuhan kita ini bisa berbeda-beda? Ya, apa faktor yang mempengaruhinya? Nah, kebetulan nih, faktor yang mempengaruhi kebutuhan itu nanti akan kita bahas pada minggu yang akan datang. Masih berkaitan dengan materi. Jangan lupa nanti dibaca ya. Oke. Jadi gimana nih cara mengatasi itu supaya kamu bisa lebih paham tentang materi ini? Saya akan lebih membaca juga dan belajar lebih banyak lagi. Oke, jadi untuk mengatasi itu Nisa mau belajar lebih giat lagi. Kebetulan ya Nis, minggu depan kita belajar tentang faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Oke? Oke. Nah, yang terakhir, bagaimana perasaan kalian ketika pembelajaran pada hari ini? Senang? Betul senang? Kalau betul senang, Ibu mau tes nih. Ibu ada asesmen sumatif untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran kita hari ini. Boleh langsung dikerjakan di sini saja. Tuliskan namanya, jangan lupa. Kayak ini aja boleh. Oke, sini. 1, 2, 3. Ya, tulis aja namanya langsung di situ. Langsung isi di kertas. Itu juga. Silakan dikerjakan. Laptopnya Ibu bawa ya.
Sudah siap? Sudah. Kalau sudah boleh dikumpulkan ke satu orang aja, nanti satu orang yang buka kumpulkan. Boleh dikumpulkan aja. Oke, sudah semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah, jangan lupa untuk pembelajaran minggu depan itu kita seperti yang dipertanyakan tadi Anissa, Anissa masih bingung tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Oke, nah sebelum kita tutup pembelajaran supaya kita lebih rileks lagi atas hari ini apa yang sudah kita lakukan, mari silakan keluar dari kursinya, kita mau ice breaking penutup. Suaranya kecil aja. Tolong dibicara dikit. Oke. Bluetooth mode. Ya, biar lebih rileks.
Siap, gerak. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh